Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Saiful Aprizon. Kita akan membahas materi kimia untuk kelas 12. Yang mana untuk bab kedua ini kita akan bahas tentang elektrokimia. Elektrokimia sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya pada baterai. Jadi kalau kita lihat baterai, seandainya kita berpikir bagaimana baterai bisa menghasilkan energi listrik. Sementara dalam baterai terdapat serbu-serbu logam, ada juga seng sebagai pembalutnya, juga ada batang karbon. Bagaimana bisa menghasilkan suatu energi listrik? Ada lagi baterai yang mungkin lebih modern lagi, baterai-baterai yang baru seperti baterai HP itu bisa dicas kalau seandainya listriknya sudah habis. Atau pada baterai basah atau aki, ya kita kenal dengan aki, hanya dengan lempengan-lempengan logam ditambah dengan air aki H2SO4 itu bisa menghasilkan listrik. Apa sebenarnya reaksi-reaksi yang terjadi? Nah, itu semua akan dibahas dalam elektrokimia. Jadi elektrokimia itu adalah bagian pelajaran kimia yang membahas khusus tentang kaitan reaksi kimia dengan listrik. Baik reaksi kimia yang dapat menghasilkan listrik seperti baterai dan aki di atas, maupun reaksi kimia yang dapat berlangsung karena adanya arus listrik. Karena ada dua sel dalam kimia ini secara elektrokimia. Reaksi kimia yang dapat menghasilkan listrik, berarti reaksi kimia spontan dapat menghasilkan listrik, itu kita sebut dengan sel volta. Ada lagi reaksi kimia yang tidak spontan, hanya bisa berlangsungnya karena adanya bantuan arus listrik. Nah, itu kita sebut dengan sel elektrolisis. Jadi sel volta dan sel elektrolisis ini akan dibahas dalam elektrokimia. Namun sebelum itu kita akan bahas dulu tentang penyetaraan reaksi redoks. Karena reaksi redoks ini juga termasuk reaksi elektrokimia karena melibatkan elektron di situ. Nanti bagian keduanya baru kita akan bahas sel volta dan sel elektrolisis. Bagian ketiganya kita masuk ke perhitungannya sebagai geometri reaksi elektrokimia, mungkin sel volta maupun sel elektrolisis. Sebelum kita bahas terlalu jauh, kita ingat kembali materi reaksi redoks kelas 10. Di kelas 10 kita sudah belajar reaksi redoks. Bagaimana suatu reaksi itu dikatakan reaksi redoks, yaitu dari definisinya bisa kita lihat dari reaksi mengikat oksigen atau melepaskan oksigen untuk reduksinya. Oksidasi mengikat oksigen, reduksi melepaskan oksigen. Atau kita lihat dari serah terima elektron yang melepaskan elektron, berarti kita sebut itu reaksi oksidasi. Yang menerima elektron adalah reaksi reduksi. Atau yang terakhir kita lihat dari jumlah bilangan oksidasinya, apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Kalau bilangan oksidasinya meningkat berarti itu reaksi oksidasi, kalau bilangan oksidasinya menurun itu berarti reaksi reduksi. Kalau belum jelas tentang reaksi redoks atau masih lupa reaksi redoks, buka kembali video-video tentang pembelajaran atau buka kembali buku tentang pelajaran redoks kelas 10. Itu sudah dibahas tentang bagaimana aturan penentuan bilangan oksidasi. Kita langsung ke persamaan reaksi redoks. Nah, untuk persamaan reaksi kimia biasanya kita bisa menyamakan persamaan reaksi kimia atau menyetarakan persamaan reaksi kimia dengan menambahkan koefisien. Tapi khusus untuk reaksi redoks ini harus ada cara khusus untuk menyamakan atau menyetarakan persamaan reaksinya. Karena reaksi redoks melibatkan elektron. Jadi selain unsur-unsurnya sama, itu jumlah elektron yang terlibat dalam suatu reaksi juga harus sama. Ada dua metode untuk menyetarakan persamaan reaksi. Metode pertama kita sebut dengan metode bilangan oksidasi. Metode kedua adalah setengah reaksi. Metode setengah reaksi. Kita akan bahas dulu metode bilangan oksidasi dalam video ini. Langkah-langkahnya ada beberapa langkah, itu juga di buku atau di sumber-sumber lain bisa dilihat. Mungkin jumlahnya berbeda tahap demi tahapnya, namun pada intinya sama. Yang pertama tentunya kita harus tahu dulu bilok masing-masing unsur yang ada dalam reaksi. Berikutnya kita harus tahu dulu mana yang unsur yang mengalami perubahan bilok, yang mengalami oksidasi ataupun yang mengalami reduksi. Kemudian kita lihat unsur yang mengalami perubahan tersebut. Kemudian kita lihat jumlahnya apakah sudah sama. Kalau belum sama kita tambahkan dulu koefisien khusus untuk unsur yang mengalami perubahan.
Kemudian kita lihat berapa bilog yang naik atau berapa jumlah bilog yang turun. Setelah tahu, kita samakan dengan kali silang ataupun angka lain sehingga jumlah bilog yang bertambah dan berkurang itu sama. Kemudian setelah bilognya sama, kita lihat lagi apakah reaksi ini reaksi bermuatan. Kalau biasanya ada ion atau ion poliatom, tentunya ada muatan sebelah kanan dan sebelah kiri. Tapi kalau reaksinya reaksi senyawa, langkah ini tidak perlu. Berarti tidak perlu menyamakan muatan. Yang terakhir baru kita samakan atom H-nya dengan menambahkan H2O. Akan lebih mudah kalau kita masuk dalam contoh soal. Kita lihat soal yang kita bahas dalam contoh video kali ini. MnO itu yang kita sudah tahu ya, yang dalam kurung kecil itu wujudnya, jadi jangan terganggu dengan adanya wujud zat itu S, solid artinya padatan. MnO tambah PbO2 menghasilkan MnO4- tambah Pb2+. Nah, di sini dibuat suasana asam. Jadi kalau dibuat suasana asam berarti nanti ditambahkan H+ untuk menyamakan muatan. Kita lihat langkah pertama. Tentunya kita tentukan dulu bilog unsur yang ada dalam reaksi ini. MnO, kita tahu bilog Mn itu dari O karena O ada di aturan yaitu -2. Supaya bilognya 0, karena senyawa itu bilognya 0, berarti Mn-nya +2. Kemudian PbO2, O jadi -2. Jadi -2 kita bisa naikkan ke atas, kali 2 -4, berarti Pb-nya +4. Kemudian setelah hasil reaksinya MnO4-. Nah, O itu kan O itu -2. Jadi kita lihat dulu. Nah, ini O-nya -2, berarti -2 kali 4 berarti -8. Karena ini adalah ion poliatom, totalnya harus -1. Berarti Mn-nya +7, makanya didapatkan Mn di sini +7. Kemudian Pb2+, Pb2+ dipastikan bilognya adalah +2 karena ini adalah ion monoatom. Setelah bilog-bilognya kita ketahui, kita fokus lihat mana yang berubah. Ternyata nampak yang berubah itu adalah Mn dari +2 menjadi +7. O-nya tidak ada perubahan ya, biasanya O jarang sekali berubah dalam reaksi redox ini. Kemudian ada lagi yang berubah Pb. Tadinya +4 sebelum reaksi, setelah reaksi menjadi +2 berarti berkurang. Nah, setelah tahu unsur yang mengalami perubahan, kita lihat jumlahnya. Unsur yang mengalami perubahan itu adalah Mn dan Pb. Jumlah Mn-nya di sebelum reaksi atau sebelah kiri 1, setelah reaksi juga jumlahnya 1, berarti tidak perlu koefisien. Kemudian Pb, jumlahnya di sini juga 1, Pb-nya jumlahnya juga 1, di sini juga Pb-nya 1, juga tidak perlu koefisien. Kita lanjut tahap C. Maaf, tadi tahap C ya. Kita lanjut ke tahap D. Setelah jumlahnya sama, bilognya sama, berarti Mn dan Pb-nya yang mulai perubahan. Nanti kita tentukan total kenaikan bilog. Kita lihat total kenaikan bilognya. Mn tadi berubah dari +2 menjadi +7, berarti bertambahnya 5. Pb-nya berubah dari +4 menjadi +2, berarti berkurangnya 2. Nah, setelah tahu berapa bertambah berkurang, kita samakan yang bertambah dan berkurang. Tentunya supaya sama kita kali silang saja. Kita kali silang persamaan reaksinya. Persamaan reaksi MnO menjadi MnO4 itu kita kali 2. Kemudian persamaan PbO2 menghasilkan Pb2+ itu kita kali 5. Berarti sekarang bertambahnya 10, berkurangnya 10. Berarti sudah sama jumlah bilog yang bertambah dan berkurang. Langsung kita kalikan persamaannya, sehingga dapatkan persamaan 2MnO tambah 5 PbO2 menghasilkan 2MnO tambah 5 Pb2+. Setelah itu kita lihat langkah berikutnya. Samakan muatan dengan menambahkan H+. Reaksi diketahui dalam suasana asam, karena kalau ditambahkan muatan bisa saja ditambahkan dengan OH- kalau reaksinya suasana basah. Ini suasananya asam. Berarti kita lihat dulu, kita hitung dulu lah muatannya, baru bisa kita tahu berapa yang ditambahkan. Nah, cara ngitung muatannya kita lihat. Di sini sudah jelas reaksinya di sini 2MnO ini tidak bermuatan, berarti 0.
5 PbO2 juga 0, berarti sebelah kiri muatannya 0. Kalau sebelah kanan muatannya 2 MnO4 min, berarti min 1 kali 2 muatannya min 2. Sebelah kemudian 5 Pb2 plus 2 plus kali 5 berarti plus 10. Nah, plus 10 di tambah min 2 berarti plus 8. Nah, sehingga muatannya bisa kita hitung, kita lihat. Total muatan ruas kiri min 0, sedangkan di ruas kanan adalah plus 8. Supaya muatannya sama, berarti sama-sama plus 8, karena yang akan ditambahkan kan H+. Tentunya kita mencari muatannya agar sama. Jadi supaya muatannya sama, kita tambahkan 8H+. Jadi kalau ada yang ragu mengapa 8H+, 0 supaya dia menjadi plus 8, tentunya ditambah sebelah kiri 8H+. Nah, mengapa tidak sebelah kanan ditambah? Kalau sebelah kanan ditambah, ya makin banyak muatan plusnya, karena yang harus ditambahkan adalah H+. Kenapa H+ yang harus ditambahkan? Karena reaksinya dalam suasana asam. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita tambahkan H+, berarti muatannya sudah setara. Sisi sebelah kiri muatannya sudah plus 8 karena ditambahkan H+. Sisi sebelah kanan juga sudah tadi ya plus 8, berarti muatannya sudah sama. Tapi walaupun jumlah muatan sama, ternyata jumlah H+-nya belum sama. Maka atom H kita harus samakan dengan penambahan H2O. Kita cek dulu muatan H-nya. Atau maaf, jumlah H-nya. Jumlah H-nya sebelah kiri tadi 8H+, berarti H-nya 8. Kita cek lagi H yang lain, ternyata tidak ada. Berarti jumlah total H sebelah kiri 8. Sementara sebelah kanan belum ada. Nah, berarti sebelah kanan supaya dapat 8H+, supaya dapat 8H+ ini, maka H2O yang ditambahkan harus 4 H2O, karena 1 H2O punya H-nya 2. Berarti kalau 4 H2O-nya berarti H-nya 8. Maka ditambahkan dengan 4 H2O. Kemudian setelah ditambahkan 4 H2O, kalau sudah benar ini O-nya pasti sama. Berarti kita cek lagi 2, Mn-nya 2 udah, kemudian Pb-nya 5 Pb2 plus sudah, H-nya 8, 4 kali 2 8. Kita cek O-nya. O-nya di sisi sebelah kiri 2 kali 1 2 tambah 2 kali 5 10, berarti 12. Di sisi sebelah kanan 2 kali 4 berarti 8 tambah 4 ya pas jumlah oksigennya, berarti persamaan reaksi ini sudah setara. Oke, itu caranya. Sengaja di video pertama ini hanya contoh soal satu saja dulu. Silakan untuk mencoba soal berikut. Nah, soal berikut kita lihat, setarakan persamaan reaksi redoks. Cr2O7 2- tambah C2O4 2- tambah H+ menghasilkan Cr3+ tambah CO2 tambah H2O. Di sini tidak dibuatkan suasananya. Kenapa? Karena di sini sudah pasti reaksinya dalam suasana asam karena ada ion H+. Nah, itu ada ion H+-nya, berarti sudah pasti suasana asam. Oke, jawaban dari soal berikut akan dibahas pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya. Mohon jangan lupa like and subscribe-nya, dukung terus channel Saiful Arfizon Domo agar menjadi channel yang lebih baik dan dapat bermanfaat khususnya bagi dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.